Oke, kita lanjutkan pembahasan kita ya mengenai quadratic equation khususnya untuk yang subchapter 1.2 completing square. Nah, kenapa ada cara kedua? Jadi kalau misalkan kita punya x kuadrat ditambah 8x min 7 gitu ya. Sama dengan 0 kah atau sama dengan berapa? Kita mungkin nanti aja dulu ya. Kita coba cek. Apakah persamaan ini kita coba bisa faktoriskan atau tidak? Nah, kalau kita coba nge-recall gitu ya dari cara yang sebelumnya, apakah berhasil atau tidak ya? Cara pertama kan kita coba ambil, oh di sini A-nya 1, B-nya 8, C-nya min 7 gitu ya. Kita cek pasangannya yang memungkinkan untuk kita coba breakdown. Oh, A kali C itu sama dengan 1 kali min 7. Hasilnya minus 7. Nah, pertanyaannya, cari pasangan P kali Q yang menghasilkan min 7, tapi ketika P plus Q harus sama dengan B atau harus sama dengan 8. Memungkinkan nggak seperti itu? Nah, sedangkan 7 sendiri prime number. Berarti faktornya itu cuman kalau nggak min 1 kali 7 atau 1 kali min 7. Sedangkan mereka berdua ketika dijumlahkan nggak dapat 8. Ya, makanya kita masuk ke cara yang kedua. Nah, tapi sebelum masuk cara kedua, gitu ya, saya mau coba recall dulu nih pembahasan gitu. Bagaimana nanti untuk menjawab ini, kita keep dulu gitu ya. Nah, pertama kita recall guys. Recall mengenai expand dari sebuah ekspresi gitu ya. Contoh misalkan ada x plus d kuadrat ya, dan x min d kuadrat misalkan. Ya, ini kalau teman-teman coba expand yang expression yang pertama, berarti kan ini x plus d time x plus d ya. Ini sama kali x kali x kali d dikali x dikali ke d. Berarti ini hasilnya x kuadrat ditambah di x plus d square ya. Atau simplifikasinya jadi x kuadrat ditambah 2x plus d kuadrat. Oke. Nah, dari pola ini ya, teman-teman juga bisa expanding gitu ya. Yang x min d dengan pola yang sama. Cuma nanti bedanya di bagian middle terms-nya aja beda. Selebihnya sama. Kayak min kali min d kali min d ya plus d kuadrat. Hasilnya seperti ini gitu. Kenapa Mr. Recall seperti ini? Karena konsep ini yang bakal kita gunakan guys di bagian completing square. Kalau misalkan ya kita punya x kuadrat plus 2x itu bakal sebanding dengan apa? Ya sebanding dengan ya x plus 2 kuadrat dikurang d2. Dari mana ini? Gitu. Dari persamaan di atas. Tadi kan kita udah ngecek gitu ya. X plus D kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2 dx plus D square ya, itu sebanding dengan X plus 2 kuadrat. Atau kita X plus 2 dx sebanding dengan X plus D kuadrat min D kuadrat. Ya. Nah, ini key point yang akan kita gunakan mengenai completing square. Begitupun ya, nanti coba teman-teman perhatikan untuk bagian x min d kuadrat dan x min d kuadrat itu seperti apa. Oh, kalau misalkan x min d kuadrat dikurang d kuadrat itu bakal sebanding dengan x kuadrat plus min ya 2dx. Nah, ini konsep penting yang akan kita gunakan di bagian completing square, teman-teman. Ya, jadi ada bagian yang harus kita ubah. Ya, artinya harus kita rubah di bagian beberapa partnya. Oke, sebagai contoh misalkan ada bagian x kuadrat
plus 10x. Berarti format ini kita bisa substitute atau kita bisa rubah atau sebanding dengan pakai persamaan yang di atas, berarti x plus, berarti kan ini x kuadratnya, ini plus 2 dx-nya kan. 10 ini sebanding dengan 2d. Berarti untuk mencari d-nya, 10 dibagi 2 kuadrat. Ya. Dikurang d itu juga sama, 10 dibagi 2 kuadrat. Ya, maka ini semua sebanding dengan x kuadrat ditambah 10x banding dengan x plus 5 kuadrat dikurang 10 dibagi 2, 5 kuadrat jadi 25. Ya. Ini konsep ini yang bakal kita coba apply ke persamaan yang sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena yang tadi nggak bisa difactorize, kita nggak bisa apapun gitu ya. Nah, nanti terakhir kita akan buat kesimpulan. Oh, formulanya itu bakal seperti apa sih? Khususnya untuk completing square. Ya, kita sama-sama simpulkan. Oke, kita balik lagi ke soal yang atas ya. Ada x kuadrat plus 8x min 7 gitu ya. Gimana nih dirubah? Ya udah, berarti yang dua terms pertama, khususnya yang ada x kuadrat dan yang ada x-nya itu kita replace, guys. Nah, berarti ini bisa di-replace dengan konsep yang tadi ya. X ditambah 8/2 kuadrat dikurang 8/2 kuadrat. Ininya tetap min 7 karena kan kita nggak apa-apain dia. Kita hanya merubah atau transform yang di bagian tengah. Pertama dan yang tengah. Nah, sisanya ini kita tinggal cek. X ditambah 4 kuadrat dikurang 16 min 7. Nah, berarti ini jadi X plus 4 kuadrat minus 23. Nah, ini nanti bisa kita jawab kalau misalkan ditanya gitu ya. Persamaan x kuadrat ditambah 8x min 7 sama dengan 0. Coba solving. Ya udah, di sini kan tadi sebanding dengan x plus 4 kuadrat min 23 sama dengan 0. Kita bisa arrangement ulang, guys, posisinya. Ya, berarti x plus 4 kuadrat sama dengan 23. Karena dari sana pindah ruas jadi positif ya. Yang berkurang jadi plus. Ya, atau bukan pindah ruas, artinya min 23 ditambah 23, 0 pun ditambah 23. Nah, di sini x plus 4, kita hilangkan akarnya, berarti di sini bisa plus minus akar 23. Karena yang namanya akar, misalnya akar 4, bisa jadi plus 2 atau jadi min 2. Makanya kita pakai simbol plus minus ya. Tergantung nanti, kalau di beberapa soal mungkin domain daripada x-nya udah dikasih tahu apakah dia positif, apakah dia negatif. Nah, ya kita bisa menentukan dia apakah plus atau min. Tapi untuk saat ini plus minus aja pakai. Nah, berarti x-nya sendiri berarti min 4 plus minus akar 23. Inilah jawabannya. Ya, ternyata dia bukan angka yang integer maupun bukan angka fraction gitu, fraction biasa. Makanya dia nggak bisa difactorize. Bisanya harus pakai completing square. Ya. Nah, dari sini kita dapat formula, guys. Ya, bahwa kalau ada x kuadrat ditambah px ditambah q, ya, ini bisa atau ditambah sama dengan 0 atau sama dengan 0 buat solusinya segala macam. Ini bisa dirubah formatnya menjadi x plus p/2 kuadrat dikurang p/2 kuadrat, q-nya tetap nggak dirubah, sama dengan 0. Nah, ini yang teman-teman harus ya pahami. Kalau lupa, bisa di-recall dari persamaan sederhana seperti yang tadi Mister coba tunjukkan. Ada x plus d kuadrat dan x min d kuadrat. Hanya untuk recall, memastikan bagian tengahnya itu yang menentukan equation. Gitu ya. Tapi dengan syarat apa? Koefisien x square-nya 1 ya. Jadi kalau koefisien x-nya 2, nah itu kita perlu adjustment tentunya ya. Nah, apa adjustment-nya? Yes, kita coba lihat gitu ya. Adjustment-nya seperti apa. Tapi pahami dulu untuk persamaan ini gitu ya. Ya. Kalau koefisiennya 1. Nah, kita ke contoh yang kedua. Misalkan gitu ya. Ada 2x kuadrat min 12x plus 5. Ya.
Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya udah kita fokus aja di bagian middle, tetap di middle. Tapi middle-nya kan sekarang depan X-nya kuadrat itu nggak sama dengan 1 kan. Berarti coba bisa diekstrak nggak? Ya, apa diekstraknya? Bagi 2. Oh, kebetulan nih yang di middle juga bisa dibagi 2. Kalaupun nanti nggak bisa bagi 2, jadikan fraction gitu ya. Nah, ini berarti kita tarik 2. Ini X kuadrat min 6X plus 5. Ya. Dan kita tetap fokus di bagian yang tengah, guys. Mengikuti dari aturan yang sebelumnya, yaitu 6-nya kita coba bagi 2 jadi 3. Nah, 3 inilah yang nanti bakal menjadi, ini tetap bracket ya. Oke, berarti bracket X min 3 kuadrat dikurang 3 pangkat 2. Ingat, dia min, maka ngikut min. Ya, min 3 kuadrat. Ya sebenarnya min 3 kuadrat bakal tetap jadi 9 sih ya. Dan ini pun tetap operatornya negatif atau minus. Dan jangan lupa tetap dalam bracket karena kita hanya merubah di bagian yang tengah ini guys. Oke. Jadi patokannya jangan sampai keliru. Oke. Jadi plus 5-nya tetap. Karena tadi kenapa? Oh yang diekstrak 2 ini hanya dari 2x kuadrat min 12x. 5-nya nggak ngikut gitu ya. Kita bukan berarti dilupakan gitu ya. Nah, sampai dari sini baru kita coba expand lagi. Ini jadi x min 3 kuadrat min 9 plus 5. Baru 2-nya bisa masuk guys. Ya. Berarti ini kali 2, ini juga kali 2. 2x min 3 kuadrat minus 18 plus 5. 5-nya baru bisa masuk. Jadi konklusi akhirnya adalah 2x min 3 kuadrat minus 13. Ya, jadi kalau ada soal solving 2x kuadrat min 12x plus 5 sama dengan 0, dia sebanding atau senilai persamaannya dengan 2x min 3 kuadrat min 13 sama dengan 0. Tinggal arrangement ulang aja. Ya, kuadrat sama dengan 13 berarti ini x min 3-nya sama dengan 13 per 2 ya. Terus x min 3-nya jadi a plus minus akar 13 per 2 gitu ya. Berarti x-nya sama dengan 3 plus minus akar 13 per 2. Seperti itu. Oke, itu cara mengisi atau menggunakan dengan completing square. Ya. Jadi fokusnya mungkin ingat dulu kalau misalkan depan x-nya nggak sama dengan 1, coba factorize gitu. Coba factorize dan kita hitung ulang. Oke. Nah, mungkin video selanjutnya bakal kita coba beberapa exercise khususnya untuk completing square guys ya. Thank you guys.